Sebelumnya saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan tugas besar kami, yaitu mata kuliah PKPA, itu dengan judul Stage Modeling of N-butyl acetate Transesterification Process Using Aspen Plus Conventional versus Integritat, dengan beranggota yang pertama dari saya sendiri Muhammad Zinilman, dan selanjutnya itu Oke, rekan saya. saya Nurul Akafiani. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini dari pemilihan jurnal yang kami pilih, ada pendahuluan dan sifat kimia yang terlebih dahulu kita ketahui, di mana di sini kita memahami tentang kesetimbangan pada reaksi transesterifikasi komoditas pelarut industri. Untuk di sini sistem transesterifikasi itu adalah proses reaksi antara N-butanol dan etil asetat untuk memproduksi N-butyl asetat atau pelarut utama cat di coating serta produk sampingan berupa etanol. Berikut adalah rumus kimianya, dan kita juga harus mengetahui bahwa keterbatasan keseimbangannya sendiri itu adalah reaksi ini bersifat bolak-balik, reversible, sehingga konversinya terbatas oleh konstanta keseimbangan kimia. Distilat reaksinya itu sistem terintegrasi, menawarkan integrasi simultan di mana produk langsung dipisahkan dari zona reaksi untuk memastikan yield fase produknya. Untuk metode dan basis properti yang di jurnal gunakan di sini, metode termodinamika dan reaksinya menggunakan Uniquark. Uniquark sendiri dipilih sebagai metode aktivitas termodinamika karena keakuratannya yang tinggi, memodelkan campuran non-ideal, tekanannya rendah. Untuk model reaksinya sendiri menggunakan equilibrium, yaitu kesetimbangan fase cair-cairan. Nah, fase cair itu berjalan secara isotermal pada suhu 75 derajat Celcius dan tekanannya itu 1 atm. Untuk umpannya sendiri itu ada N-butanol dan etil asetat murni dengan laju alir volumetrik masing-masing 0,03 liter per menit pada kondisi standar, yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Untuk desain konfigurasi alatnya sendiri di sini terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, sistem konvensional atau separated. Nah, di sini aliran umpan dicampur di mixer, kemudian dilewatkan menuju reaktor keseimbangan terpisah, yaitu recoil atau restoik, sebelum fase keluaran dialirkan ke kolom distilasi standar, yaitu red frac. Untuk gambarnya sendiri tergambar di bagian atas. Nah, di sini itu dapat membutuhkan luas tanpa alat yang lebih besar dan konsumsi energi panasnya tinggi. Sedangkan untuk di simulasi kedua, yaitu sistem konvensional, separatednya itu mengintegrasikan reaksi dan distilat ke dalam satu kolom tunggal, yaitu red frac, di 28 step. Nah, zona reaksi ditempatkan langsung di bagian tengahnya, yaitu steknya 14 kolom. Nah, gambarnya sendiri tergambar di gambar bagian bawah. Hal ini dapat memangkas model interaksi alat, yaitu CPAX, dan menaikkan konversi secara simultan. Berikut adalah simulasi Aspen Plus yang akan kami jelaskan. Oke, langsung masuk ke simulasi. Untuk memasukkan komponennya, klik Find. Terus di sini kita inputkan N-butanol, rumus kimianya C4H10O-1. Kita add sales compound. Kemudian untuk input yang kedua, kita masukkan C6H12O2-1. Di sini adalah N-butyl asetat. Kita add select compounds.
Yang ketiga, kita inputkan C4, H8, O2, strip 3, yaitu etil asetat. Langsung kita add select compound kembali. Dan yang terakhir, kita masukkan C2, H6, O strip 2, yaitu adalah etanol. Kita add select compound, kemudian kita klik close, terus di next. Untuk metodenya kita di sini menggunakan UniQuark. Sudah biru, kemudian kita next. Nah, di bagian ini kita centang di bagian estimate using UniVac, terus di next dan di run. Kita tunggu, dan hasil resultnya available. Jadi kita langsung lanjut ke simulasi. Di simulasi ini kita memilih di bagian mixer, terus di bagian reaktor memilih recoil. Kita oke. Terus di bagian columns di sini kita memilih palet, yaitu red frag. Kita oke. Kemudian kita membuatkan input yang awal. Di sini diberi nama bot. Untuk input yang kedua, kita beri nama etat. Kita oke. Terus palet mixer dan recoil kita sambungkan dan diberi nama M liquid. Untuk aliran keluar di recoilnya, di sini kita beri nama air vapor. Kita oke. Terus komponen di sini recoil dan red frag-nya kita gabungkan dan diberi nama air liquid. Untuk produknya di sini yang pertama kita beri nama C-pot, dan yang kedua diberi nama C-bottom. Agar garisnya lurus, di sini semua komponennya diblok dan diklik align. Oke, di sini sudah terlihat lebih rapi. Kemudian kita masukkan input di bagian bot. Untuk temperaturnya kita isi 25 derajat Celcius dan pressure-nya 1 atm. Untuk di bagian total flow basisnya diganti dengan volume. Total flow rate-nya diisi 0,03 liter per menit. Di bagian komposisinya di sini kita ketik 1000. Terus kita next. Ini input di bagian etax, di mana temperaturnya sama seperti yang awal, 25 derajat Celcius dan 1 atm. Flow basisnya diganti volume dan total flow rate-nya 0,03 liter per menit. Di komposisinya 0, 0, 1, 0. Oke, selanjutnya kita ke main flowsheet. Di sini kita menginputkan di bagian recoil, di bagian
Spesifikasinya kita isi 75 derajat Celcius dan pressure-nya 1 atm. Kemudian di bagian reaction kita klik new. Terus di sini kita pilih nBoot 01, kita isi -1. Untuk etil 01-nya kita klikkan -1 di produknya nBoot 02 dan etan 01, inputnya 1 semua. Oke, di sini sudah biru. Kemudian langsung aja kita next. Kita kebalik lagi ke main flowsheet untuk mengisikan refrag. Di bagian konfigurasinya, di sini number of stack-nya kita isi 28. Nah, di bagian sini kita setting dulu. Ini kita pilih reboil dati. Terus di bagian atasnya kita pilih refrag ratio. Kita inputkan di sini untuk molnya itu adalah 4 dan reboiler datinya 1400. Untuk satuannya kita rubah menjadi joule per second. Terus di bagian kondensor di sini kita rubah menjadi bagian total. Sudah biru, kemudian kita klik bagian stream dan di air liquidnya kita isikan 14, sudah biru juga. Kemudian kita ke pressure. Di sini kita menggunakan 1,01 bar. Semuanya sudah biru, kemudian kita next dan kita run untuk menunggu hasilnya. Ternyata tidak ada warning dan tidak ada error dan resultnya available. Kita ke stream summary. Ini kita susun agar pembacaannya lebih mudah. Both, Etax, terus M liquid, C pot, dan yang terakhir C bottom. Kemudian kita lihat hasil di bagian mole fraction-nya. Di sini kita memperoleh di bagian botnya itu N-butilnya 1, di etilnya juga 1. Terus kita lihat di bagian mole flow-nya. Ini hasil yang telah diperoleh. Dan ini adalah main flowsheet yang pertama. Oke, selanjutnya kita masuk ke simulasi yang kedua. Baiklah, pada tahap pertama kita mencari komponennya dulu. Yang pertama kita ngambil etilasetat. Nah, setelah ketemu etilasetat, kita mencari yang namanya butanol. Nah, selanjutnya kita mencari N-butyl asetat.
dan terakhir yaitu etanol. Nah, selanjutnya kita pemilihan namanya itu metode, kita pakai Uni AQW. Habis itu kita next. Kita run. Selanjutnya kita masuk ke simulasi. Tahap pertama kita membuat mixer. Selanjutnya kita cari reaktor, terus kita pakai red flag. Selanjutnya kita masukin alirannya. Yang pertama itu ada aliran dari si butanol itu BTOC, kita buat tulisannya. Setelah itu aliran dari etanolnya itu ETAC. Terus aliran dari mixer ke red flag-nya kita buat ML quit. Nah, setelah itu dari red flag menghasilkan dua hasil. Yang pertama itu ada kita buat luaran itu C top sama yang di bawahnya C bottom. Setelah itu kita rapiin. Selanjutnya itu kita pencet yang pertama itu. Nah, di sini kita membuat suhu sesuai dengan ketentuan, yaitu buat total flow-nya kita rubah ke volume, buat total flow rate-nya itu sesuai dengan ketentuan. Nah, di sini nih kita lanjut mengisi. Nah, selanjutnya itu kita isi yang etanolnya lagi. Kita isi etanolnya 1, selebihnya 0. Karena apa? Karena di sini kita ingin mengetahui nilainya si etanolnya. Dan buat temperatur, tekanan dan total flow sama seperti yang tadi, yang butanol. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian red flag. Nah, di red flag ya kita ngisi. Yang pertama itu ada di obstacksnya itu 28 total. Terus ini kita rubah menjadi reported data dengan angkanya itu udah ditetapkan ya teman-teman ya. Terus dengan satuan tuh J per second. Dengan reflux ratio 4. Selanjutnya kita masuk stream. Nah, di sini kita masuk nilai 14. Setelah itu kita masuk pressure. Nah, di sini pada step 1 kita isi 1 dan buat pressure dropnya 0. Habis itu kita run. Dan kita mendapatkan hasil sebagai berikut.
Baiklah, selanjutnya itu setelah kami melakukan simulasi Aspen Plus, maka kami akan pembahasannya. Nah, di sini kami akan membahas dua parameter, yaitu yang pertama itu ada butil asetat dan butanol. Nah, di sini kami akan bandingkan dengan hasil yang kami lakukan dengan jurnal. Di sini teman-teman bisa lihat pada parameter yang pertama yaitu butil asetat yang di jurnal menghasilkan 0,7190, sedangkan yang kami laksanakan tuh 1. Dan buat parameter yang kedua yaitu butanol menghasilkan 0,2810, sedangkan yang kami dapatkan 0. Jadi dapat kami simpulkan pembahasannya buat sistem konvensional ini. Yang pertama tuh sistem konvensional mampu menghasilkan N-butil asetat dengan kemurnian sangat tinggi dibandingkan dengan penelitian dari jurnal yang kami laksanakan. Yang kedua itu ada perbedaan hasil diduga disebabkan oleh perbedaan parameter operasi seperti reflux rasionya, terus ada jumlah stacks, spesifikasi reaksi dan kondisi kolom. Dan terakhir itu ada produk berat N-butil asetat yang terkonsentrasi pada aliran bawah kolom karena memiliki titik tertinggi dibandingkan komponen lainnya. Next. Yang kedua itu ada sistem integritas. Nah, di sini kami masih memakai dua parameter yang sama yaitu butil asetat dan butanol. Nah, buat perbandingannya yaitu pada butil asetat yang di jurnal 0,8723, sedangkan yang kami dapatkan tuh 1. Dan buat parameter kedua itu butanol menghasilkan dari jurnal menghasilkan 0,1277, sedangkan yang kami hasilkan 0. Nah, jadi kami mendapatkan pembahasan bahwa sistem integritas menghasilkan kemurnian produk yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional pada penelitian terdahulu. Yang kedua itu reaksi dan pemisahan berlangsung secara simultan dalam satu kolom sehingga kesetimbangan reaksi bergeser ke arah pembentukan produk. Yang ketiga itu ada penghilangan produk secara terus-menerus selama proses distilasi, meningkatnya konvers reaktan dan kemurnian N-butil asetat. Dan yang terakhir, hasil simulasi menunjukkan kemurnian produk mencapai 100%, lebih tinggi dibanding hasil jurnal sebesar 87,23%. Next. Jadi dapat kami simpulkan ada 3 poin. Yang pertama itu berdasarkan hasil simulasi yang telah kami lakukan, sistem konvensional dan sistem integritas mampu menghasilkan produk N-butil asetat dengan kemurnian yang sangat tinggi. Yang kedua itu kemurnian produk yang diperoleh mencapai 100% menunjukkan bahwa proses reaksi dan pemisahan berlangsung dengan baik. Buat sistem integritas memiliki keunggulan karena menggabungkan proses reaksi dan distilasi dalam satu unit operasi. Integrasi tersebut memungkinkan produk yang terbentuk langsung dipisahkan dari campuran reaksi sehingga konversi reaktan. Yang dimana konversi reaktan menjadi lebih optimal dan kemurnian produk dapat meningkat. Yang terakhir yaitu secara keseluruhan sistem integritas menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan sistem konvensional. Dapat kita lihat dari hasil tadi. Alasan itu karena lebih efisien dalam menghasilkan produk dengan kemurnian tinggi serta berpotensi mengurangi kebutuhan peralatan dan biaya operasi proses. Sehingga sistem integritas dapat dipertimbangkan sebagai alternatif yang lebih efektif dalam produksi N-butil asetat. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan dari kami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.